Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Sebagai Allah yang beriman, marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kekuatan kesehatan dan batin kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini dalam rangka mengembangkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salam dan salawat dan salam tidak lupa kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah mengantarkan umat manusia dari peradaban idealis menuju pada peradaban hidup yang modern dan penuh dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang seperti kita rasakan saat ini. Perkenankan saya pada kesempatan untuk menyampaikan topik saya yang berjudul adab berpakaian dan berhias serta hikmahnya. Pakaian adalah salah satu hikmat Allah yang ia menjadikan manusia sebagai yang memberikan manusia untuk masalah untuk manusia. Allah Ta'ala berfirman, anak Adam, sesungguhnya kami telah menurunkan kepadamu pakaian untuk menutup auratmu dan pakaian indah yang berhias. Adapun itu sebagai wanita itu menutup aurat. Allah berfirman, hai Nabi, katakanlah kepada istrimu, anak-anakmu, anak-anak perempuanmu dan istri-istrimu, hendaklah mereka mengeluarkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka tidak diganggu dan tidak diganggu. Berfungsi sebagai perhiasan. Busana muslim hendaknya tidak menjadi perhiasan memperindah wanita yang memakainya di depan para lelaki sehingga menimbulkan fitnah bagi mereka. Allah Ta'ala berfirman, janganlah mereka menampakkan perhiasan mereka. Kainnya tebal dan tidak tipis, tidak memperlihatkan lekuk-lekuk tubuh. Busana muslim hendaknya tebal dan tidak tipis serta tidak memperlihatkan lekuk-lekuk tubuh. Utsman bin Zaid radhiyallahu anhu bersabda, berkata Rasulullah SAW pernah memakaikan baju kitbayah dan tebal, baju niyal al-kalbi kepada beliau, lalu saatku memakaikannya baju itu kepada istriku. Suatu kala Rasulullah SAW menanyakanku, kenapa baju kitbayahnya tidak engkau pakai? Ku jawab, baju tersebut kupakai pada istriku ya Rasulullah. Beliau berkata, suruh yang memakai baju perangkap di dalamnya, karena aku khawatir kitbayah itu menggambarkan bentuk tulangnya. Tidak diperbolehkan memakai parfum atau pewangi. Wanita tidak boleh memakai parfum atau pewangi yang bisa tercium oleh para lelaki. Perempuan mana saja yang mengenakan wangian itu lalu melewati sekumpulan laki-laki sehingga mereka mencium wangi harumnya, maka ia adalah seorang penzina. Sedangkan adab-adab khusus bagi laki-laki itu menutup aurat. Bagi laki-laki batasnya itu pusar sampai lutut berdasarkan hadis tidak memakai emas. Dari Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu bahwa Rasulullah SAW bersabda, dihalangkan emas dan sutra bagi kaum wanita di kalangan umatku, sedangkan diharamkan bagi kaum laki-lakinya. Dan kaum laki-laki tidak boleh menggunakan emas dalam bentuk apapun, baik itu cincin, kanci, baju, pakaian yang berbahan emas atau apapun itu.
enaknya tidak isbal. Isbal artinya menggunakan pakaian panjangnya melebihi mata kaki, baik itu celana, sarung, jubah atau semisalnya. Nabi Rasulullah SAW bersabda, kainnya panjang di bawah mata kaki, tempatnya adalah neraka. Adapun adab berhias bagi wanita dan pria yaitu tidak berlebihan. Dalam surah Al-A'raf ayat 31 berfirman, Ya bani Adama kunsu sinatakum inna kulli masjid wa kulu wasarabu wa tusfiruhu innahu la yubil musrif. Artinya, hai anak Adam, pakailah pakaian indah di setiap memasuki masjid, makan dan minumlah dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. Menjaga aurat. Aurat merupakan suatu bagian dari sesuatu yang mesti ditutupi, sebab apabila dampak menimbulkan rasa malu dan merupakan perbuatan yang tercela apabila menampakkannya, maka dari itu Allah Rasulullah memerintahkan umat Islam untuk menjaga auratnya terlebih pada kaum awam. Tidak boleh seorang pria melihat aurat pria lainnya, dan tidak boleh seorang wanita melihat aurat wanita lainnya. Hadis Sa'id riwayat Muslim dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Pun hikmah dalam adab berpakaian dan itu terjaga dari kehormatannya, terjaga dari perilaku menyimpan terdengar tertentu, terdengar dan asap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan saya sampaikan pada kesempatan ini semoga dapat bermanfaat bagi kita semua dan dapat kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Lebih dalam kurangnya mohon dimaafkan. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang maha benar dan maha benar, yang salah khilaf dan atau keliru itu datangnya dari saya pribadi sebagai manusia biasa yang tidak pernah luput dari salah, khilaf atau dosa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.